Baik, alhamdulillah kita sudah berada di depan kita semua. Langsung saja barangkali bahwa baru sekalian yang mempunyai pertanyaan berkaitan tentang fikih bisa langsung angkat tangan. Kalau yang mau berbagi, silakan dari bawahnya dulu. Atau ibu, ada yang mau bertanya ibu, silakan. Saya buka dulu deh. Saya buka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu satu perkara. Maka dengan adanya pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang kita tidak pahami terhadap masalah-masalah ibadah dan muamalah terkait dengan waris barangkali yang hari ini bisa kita tanyakan dan kita niatkan pertanyaan ini menjadi ilmu. Ketika Anda bertanya, Ustadz menjawab, maka sempurnalah ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah yang nanya pun juga mendapatkan pahala sebanyak orang yang mendengarkan, sama seperti pahala seorang guru yang menyampaikan ilmu juga. Maka berlomba-lomba kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa di sekeliling kita kanan kiri depan belakang adalah orang-orang awam ya. Orang-orang awam ini bukan orang-orang bodoh, tidak. Orang awam ini orang yang tidak punya perangkat untuk melakukan ijtihad, sehingga ketika mereka melakukan sebuah amalan maka perlu dalil, perlu hujah ya, perlu ikutan kepada ulama yang diikuti, yang dengan ijtihadnya mudah-mudahan bisa memudahkan orang itu bertakwa, beribadah kepada Allah dengan kemampuan dia. Karena prinsip syariah itu memudahkan. Prinsip syariat itu sesuai dengan fitrah manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hukum-hukum taklifi kecuali karena kemampuan seseorang. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Ya, karenanya nanti kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan para ulama terkait dengan permasalahan yang antum sampaikan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang baru belajar agama, nggak ada masalah. Ya, untuk menambah khasanah luasnya ilmu kita, jangan sampai nanti hal-hal yang sifatnya furu'iyah kita merasa pendapat itu paling benar, sementara di belakang kita nggak sadar ada pendapat yang lain, ya malah nanti ya sikap terhadap hukum yang kita ambil justru bermasalah. Ya, menyikapi hukum ya, ada hukum misalnya terjadi khilaf di tengah-tengah ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya, ada yang mengatakan mubah ya. Nah, ketika kita mengambil satu hukum, sikap kita bagaimana? Ya, kadangkala menyikapi hukum yang ada itu yang kadangkala menimbulkan percikan-percikan api perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya orang awam yang kadangkala suka berujung kepada bentuk-bentuk perdebatan. Ya, orang-orang awam dengan orang awam berdebat. Ya, karena kurangnya hujah yang kuat yang muncul adalah asyaiton. Kita khawatir. Ya, karena perdebatan seorang ulama dengan ulama, ya kita orang awam dengerin jadi ilmu insyaallah. Ya, mudah-mudahan itu. Jadi antum aturan mainnya sudah kita pahami pada pertemuan yang lalu. Ini Masya Allah hari ini ya luang waktu kita, karena di pekan yang kelima itu jadwal itu luar biasa Ustadz. Ya, ada 5 tempat yang saya harus tolak-tolakin semua demi antum bisa kita ketemu sekarang, demi Allah. Ya, saya komitmen dengan janji kita yang pertama gitu ya, bahwa hari ini kita ketemu, kita akan banyak diskusi. Dan saya juga nggak akan malu mengatakan saya nggak tahu kalau emang nggak tahu. Ya ngapain nggak tahu kok jawab gitu. Khawatir dengan ketidaktahuan saya menjawab malah menyesatkan banyak orang. Ya silakan kalau ada bertanya
anggap semua orang awam gitu ya, yang nggak paham gitu dengan adanya pertanyaan, insya Allah ya jadi ilmu yang sempurna. Ya, tafadhal. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah rokok, al-udud, at-tadkhin. Gimana rokok, Pak? Ya. 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 Malah justru ngerokok. Apa yang harus kita sikapi terhadap kejadian seperti itu? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang rokok. Rokok ini kan sesuatu yang baru, di masa Rasulullah belum dikenal. Orang-orang menyebutnya, istilah rokok itu apa? Syurbud dukhan. Syurbud dukhan itu apa? Minum asap. Ya, syurbud dukhan. Ya. Jadi dikenal istilah rokok itu begitu. Orang-orang Arab menyebutkan syurbud dukhan, meminum asap. Kalau kita ya ahlul hisab, ya ngerokok gitu ya. Bagaimana hukum rokok? Ya. Para ulama ketika menghukumi masalah rokok ini, dia dihukumi sebagai apa? Apakah dia termasuk zat yang muncul efek iskarnya atau tidak? Ya, ketika satu zat, satu material yang dikonsumsi, baik itu dimakan, diminum, dihisap, dihirup, disuntik dengan cara apapun juga bisa muncul efek iskarnya, maka yang iskar-iskar tadi hukumnya haram dari hulu ke hilir. Kita contohkan dulu masalah khamar, ya. Alkohol khamar bukan? Alkohol khamar bukan? Bukan. Alkohol itu senyawa kimia. Yang namanya khamar itu material, ya, zat yang kalau dikonsumsi efek iskarnya muncul. Kalau alkohol itu bukan iskar, al-maut. Coba antum beli di apotek alkohol murni 90%, gak usah minum sebotol, sesendok aja. Ya, nggak cuma mabok, pindah ke alam lain. Ya, jadi sementara ini orang beranggapan bahwa alkohol itu khamar, padahal alkohol itu tidak identik dengan khamar. Ya, artinya apa? Ketika ada satu produk, ada alkohol atau tidak, muncul efek iskarnya, dia hilang akalnya, nggak bisa bedain mana bininya, mana mertuanya. Tiba-tiba ketemu dalam keadaan mabok malam-malam dan rejang aja tuh perempuan. Ya, maka disitulah disebut dengan khamr. Ya, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr. Ya, ada atau tidaknya alkohol. Jadi antum jangan ditipu. Ada minuman, padahal itu khamr, 0% alkohol. Kalau kita minum walaupun alkoholnya nggak ada, tetap mabuk juga, haram hukumnya. Karena yang dilihat bukan alkoholnya, tapi efek iskarnya. Nah, sekarang menghukumi rokok dari sisi mana? Oh, kalau rokok mungkin bisa berakibat kematian. Ya, tapi kematian yang bagaimana? Kata ulama yang nggak boleh. Kematian yang kalau kita ngisep langsung mati, itu haram. Ada yang langsung ngisep langsung mati. Ya, lagi ngerokok dibacok, bisa juga. Gitu. Tapi bukan rokoknya mengakibatkan dia mati, bacokan golok di lehernya dia. Ya. Nah, kalaupun itu disebut kemudian makruh karena orang tidak suka dengan asapnya, orang tidak suka dengan baunya, anggaplah itu adalah perbuatan makruh. Ya. Nah, yang makruh tadi, ya kan, itu bisa berubah jadi hukumnya jadi haram manakala 10 dokter sudah memvonis, "Bang, ente baru baik dari sakit, berhenti ngerokok, jangankan sebatang, setengah batang aja kelar hidup lu. Ngerokok juga. Ni'matul udud ba'dad dahar." Nikmatnya ngerokok habis makan katanya. Ya, cuma setengah batang mati dia meracuni dirinya sendiri. Ya, ada hadis di mana ya seorang akan
disiksa di neraka jahanam, diazab dengan sesuatu yang menyebabkan dia mati. Racun itu, ya. Kalau ternyata vonis dokter minimal 10 orang, ya secara mutawatir, secara ijma'nya para dokter mengatakan bahwa orang ini divonis, lu sekali ngerokok kelar hidup lu bang, baru kemudian muncul keharamannya. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Ada orang-orang yang menghukumi rokok ya haram, padahal untuk menghukumi sesuatu yang haram itu perlu dalil yang khas. Ya, segala sesuatu itu, ya, al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah. Ya, contohnya apa? Makanan, minuman di dunia ini, di muka bumi ini buat manusia dulunya, kaidah dulunya semuanya halal. Kecuali apa yang Allah haramkan karena mengandung najis, karena dalilnya, karena nas dalam Quran dan sunnah nabinya, maka jadi haram hukumnya. Ya, tapi makanan yang halal banyak. Ya. Nah, ketika ulama mengistimbatkan satu hukum tentang satu permasalahan, mengangkat bahwa rokok misalnya itu adalah haram, itu memerlukan dalil yang khas yang menyatakan bahwa rokok itu haram. Gak bisa dengan dalil yang umum. Misalnya dalil umum menyebutkan, ada ulama yang mengharamkan rokok menyebutkan dalil-dalil umum. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu terjerembab pada jurang kebinasaan. Enggak cuma rokok, banyak yang menyebabkan jurang-jurang kebinasaan, ngetrek motor, kebut-kebutan, ya banyak lah. Nah, ternyata masih sifatnya masih umum. Nah, dalil yang umum ini tidak bisa lantas kemudian mengharamkan sesuatu yang disebut namanya dengan khusus itu. Nah, sekarang kalaupun itu kemudian jadi haram, ya, rokok kemudian jadi haram, haramnya itu harus dari hulu ke hilir. Antum barangkali orang yang tidak setuju dengan rokok tapi ikut juga mengharamkannya, harus ada konsekuensinya, Pak. Antum harus tidak boleh nongkrong bersama orang yang merokok. Yang kedua, antum ketika ada melihat orang yang merokok itu haram, harus dicegah, dilarang. Bagaimana cara dilarangnya? Dirauk mulutnya. Lu haram, gitu kan? Yang ketiga, kalau ada yang dagang rokok, kalau itu dianggap haram, harusnya antum berusaha untuk menghilangkan penjual-penjual rokok itu. Nah, nggak semua penjual eceran-ecerannya, dari mulai yang petani nanam tembakau sampai kemudian tembakau dibawa ke pabrik, semuanya ini adalah dari hulu ke hilir melakukan keharaman kalau kita menghukumi haram. Makanya para ulama fikih, ya, itu nggak berani menetapkan satu perkara yang disebut-sebut dengan dalil yang umum kemudian diharamkan begitu saja. Kenapa? Karena ada konsekuensi keharamannya. Ya, kenapa? Saya sampaikan ini dari hulu ke hilir. Antum sekedar duduk bersama penenggak khamar saja haram. Pada saat antum mendiamkan dia minum. Kalau nggak sanggup mendingan pergi. Nggak bisa kita duduk kongko bareng, ya, sama penenggak khamar. Alasannya apa? Ibnu Umar, seorang hakim, seorang qadhi, ya, pernah menghukum seorang sahabat yang lagi duduk bareng penenggak khamar, yang nenggak khamar digebuk, yang lagi ngumpul juga digebuk juga. Dia bilang, kenapa saya digebuk? Saya nggak minum. Kenapa nggak minum? Saya lagi puasa. Ya, lagi puasa saya nggak minum. Maksudnya alibi dia, saya ini lagi puasa, ya, karena saya nggak minum, gitu kan? Ya, ini alibi saya puasa. Kenapa saya digebuk? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Kau digebuk karena mendiamkan keharaman terjadi di hadapan matamu tuh. Nah, jadi ketika dihukum itu haram, konsekuensinya harus sampai di situ. Nah, sehingga banyak ulama-ulama yang kemudian hanya memakruhkan saja. Makruh sesuatu yang tidak disuka manusia, ya itulah tidak apa yang dibenci oleh manusia, dibenci oleh Allah juga. Ya, siapa yang senang muka disemburin sama asap? Ya makruh. Siapa yang senang pagi-pagi orang mah bau nasi uduk kayak gitu kan, mulutnya ini bau rokok, gitu kan? Lebih baik dia ngerokok daripada nggak sarapan. Ya, bodoh amat, nggak makan biarin, yang penting ngerokok. Ya. Nah, ini kan dihukumi sebagai hukumnya makruh. Nah, kita ada di dua sisi itu. Ulama yang mengatakan haram, kalangan yang mengatakan makruh, ada di dua sisi. Sehingga bentuk keharaman yang antum tadi bilang rokok itu ternyata hukumnya tidak mutlak. Kalau nggak mutlak, ya kita bingung juga menghukumi pada kenyataannya. Ketika antum mengatakan haram,
Ya tapi bagaimana upaya kita untuk menghilangkan keharaman itu? Harusnya berjuang sampai kita tutup pabriknya. Ya kalau itu bicara tentang haram. Jangankan yang bicara rokok yang masih terjadi khilaf, yang khamr aja masih ada pabriknya. Bahkan sahamnya juga sempat ya, Pemda DKI kan punya saham juga di situ. Iya nggak? Bener nggak kira-kira? Ya sempat punya saham 51% bahkan. Ya produk-produk khamr itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya maka dalam kondisi tadi ketika antum tanya terjadi khilaf Pak. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Mungkin yang antum sebutkan tadi ya ustadz-ustadz yang ada, saya punya apa namanya kenalan cerita gitu. Kalau kori yang dulu sempat top namanya itu, sekarang pun juga masih naik daun itu kori kita itu. Tuh kalau beliau mau tampil pantat kuning dulu 2 batang Pak. Ya, rokok yang pantatnya kuning ya 2 batang. Kenapa dia begitu? Karena suaranya kagak ngangkat kalau nggak begitu. Ya, nah sehingga menghukumnya apa? Ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram. Ya, lepas daripada ya antum tidak ngerokok, sama dengan saya juga, saya nggak ngerokok juga. Ya, tetap aja kesal juga kalau ada orang yang ngerokok, apalagi sambil bawa kendaraan, ya, sambil nyetir mobil tangannya kayak begini. Padahal mobilnya mewah, lagunya kayak sopir angkot tuh yang nyetir. Ya saya bilang sopir angkot apa ini loh, gitu kan. Ya kadang juga yang bawa motor juga begitu. Ya tangan kiri rokok, tangan kanan handphone, nyetirnya pakai apa? Ya bayangin itu. Ya kadang di sini rokok, sini, aduh masya Allah. Ya, nah ini ternyata hukumnya adalah 2, ada bicara tentang makruh, ada bicara tentang haram. Antum tinggal ikuti mana pendapat ulama yang antum mampu untuk melaksanakan itu. Ya kalau misalnya saya ngambil makruh saja, ya sudah, syukur-syukur antum tidak melakukan hal yang makruh itu Pak. Keluarga kita terbebas. Ya minimal tetap juga ya kita mengkampanyekan tentang bahayanya rokok juga. Jadi kaidah-kaidah itu muncul. Ya kalau seandainya rokok dihisap langsung mati, maka keharamannya jelas. Ternyata ya ada orang bilang penyebab kematian daripada rokok 36%. Ditanya sama perokok, berarti sekitar berapa? 64% itu bukan karena rokok matinya. Nah, berarti kebanyakan yang mati banyak itu yang nggak ngerokok. Karena yang mati ngerokok cuma 36%. Ya, ini ya, macam-macam lah orang ngerokok itu. Kira-kira begitu Pak Haji, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada 2 pendapat yang menyatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Ada lagi tadi? Iya, silakan, Bang. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang buat acara ngopi ini bagus. Pertama bahas mungkin ya masalah-masalah populer ya. Saya tadi udah bahas rokok. Saya masih muda. Pernah kita diundang, hari diundang, ya, di populer juga ya. Ini posisinya makannya itu minum berdiri. Nah ini maksud saya ini hukumnya dulu. Lalu habis itu kalau hukumnya itu berarti apa? Atau amal perlu apa, haram atau apa? Lalu yang mengundang. Nah itu posisinya orangnya gimana? Yang mengundang gimana ya? Punya orang disuruh berdiri. Lalu juga posisi kita yang datang. Kalau tahu itu berdiri seperti apa? Nah, kita ada juga foto-foto populer itu. Kemudian itu ada tokoh yang bilang negara ini yang dia pas hadir itu dia duduk. Nah, itu dia jongkok begitu. Artinya itu dia menghindari kalau itu otomatis berdiri itu nggak boleh. Nah, saya nggak tahu hukumnya apa. Tapi itu harus kemudian seperti apa? Ya. Itu aja ya. Baik, kalau kita bicara tentang adab yang sunnah, ya, Nabi mengajarkan memang kalau makan, kalau minum harus dalam kondisi duduk. Nah, bagaimana perintah Rasulullah pakai ini menjadi wajib, kalau kita tinggalkan jadi haram, atau bagaimana? Nah, ternyata ulama menghukumi makan minum sambil berdiri hukumnya makruh. Alasannya kenapa kok minum berdiri dihukumi makruh? Karena Rasulullah justru mengajarkan ketika minum air zam-zam itu sunnahnya berdiri. Ya, antum pernah umrah, pernah haji, diajarkan tuh sama pembimbing. Kalau minum air zam-zam sunnahnya berdiri menghadap kiblat sambil berdoa. Antum minta kenyang dikasih kenyang. Antum bisa minta jadi obat, Allah jadikan itu obat. Justru minum air zam-zam berdiri. Iya kan? Nah, sehingga ada ulama nyatakan, ya, jadi kalau bicara tentang
kata-kata larangan dalam Quran dan Sunnah itu tidak maknanya selalu jadi haram. Ya, kadangkala ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tingkat keharamannya jadi gak mutlak gitu. Ya, menghukumnya gitu. Kata-kata perintah dalam Quran dan Sunnah itu tidak maknanya selalu juga wajib. Kadang juga hanya sunnah saja. Contoh ya. Contoh misalnya apa? Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Apa artinya itu? Ibu-ibu paling hafal tuh. Apa tuh Bu artinya Ibu? Maka nikahilah wanita-wanita 2, 3 atau 4. Nah sekarang fankihu ada 2 kata di situ, ada fa, ada ingkihu. Ya, fankihu kalau kita sambungin, maka nikahilah. Itu fi'il apa itu? Fi'lu amrin, fi'il amr. Kata kerja dalam bentuk perintah. Ya maka nikahilah. Nah kira-kira wajib nggak antum punya bini lebih dari 1? Wajib nggak kira-kira? Nggak wajib. Tapi kalau melihat kata perintahnya wajib. Ya, atau ada contoh lagi. Ya tidak selalu yang namanya kata perintah itu maknanya jadi wajib, atau juga termasuk kata larangan ya maknanya menjadi haram hukumnya. Coba kita lihat nih. Ya kadangkala ada orang-orang yang memahami hadis itu sembarangan. Ya, makanya Ibnu Wahab, seorang murid dari Imam Malik bin Anas, pernah mengatakan ini. Laula Malik wal Laits ya la halaktu kuntu adhannu anna kullama jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Kalau saja saya tidak ketemu dengan Imam Malik, dengan Imam Al-Laits bin Sa'ad, maka la halaktu, celaka saya. Ya kuntu adhannu anna kullama jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Karena dulu saya menyangka segala sesuatu yang datang dari Nabi pasti langsung saya amalin. Ya padahal tidak selalu yang namanya sunnah tidak selalu bisa diamalkan. Ada sunnah Nabi haram buat kita, boleh buat Rasulullah. Haram buat Rasulullah, boleh buat kita. Wajib buat Nabi, buat kita sunnah. Ya tidak selamanya sunnah-sunnah Nabi bisa dilaksanakan. Apa contohnya? Ya haram buat kita, buat Nabi boleh. Apa contohnya? Menikah lebih daripada 4. Buat Nabi boleh. Buat kita 4 saja. Buat orang yang sudah punya bini 4, kalau mau nikah yang kelima haram. Bagaimana biar bisa nikah yang kelima? Ya minimal salah satunya diceraiin. Ya nggak ada mau juga diceraiin, ya nunggu matinya dah. Udah ngebet mau nikah nggak mati-mati, ya masa kita cekek satu? Ya udah nunggu gitu, nggak bisa gitu kan? Kenapa? Karena pernikahan yang disebut dengan sunnah Nabi nikah itu buat di luar selain Rasulullah adalah hanya 4 saja. Ya, apalagi haram buat Rasulullah dan keluarganya, buat kita boleh memakan harta dari zakat. Rasulullah bersama keturunannya Banu Hashim wa Banu Muttalib, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa diharamkan memakan ya harta daripada zakat. Tapi kalau sedekah biasa, hadiah boleh. Tapi buat kita apalagi mustahik, boleh terima zakat. Buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Salat tahajud buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Nyembelih hewan kurban buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Itu begitu. Tidak selamanya yang namanya sunnah Nabi boleh dilaksanakan. Nah coba kita lihat contohnya nih. Ya, cebok pakai batu. Ya, Nabi kalau istinja nggak pernah bawa air. Ya, karena beliau ketika buang air itu antara rumah dan tempat buang hajatnya itu jauh. Jalan dulu. Ya kemana? Ke padang pasir yang jarang orang lewat. Karena tahu di situ tempat orang buang hajat. Ya, dan Nabi perintahkan ini. Ya, idza dzahaba ahadukum ilal gha'it. Bila salah seorang kamu datang ke WC. Apa WC? WC, ya. Falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar. Maka bawalah 3 buah batu. Itu sunnah Nabi. Makanya kemana-mana besok ke kantor bawa 3 buah batu. Iya nggak? Kalau buang air ya ceboknya pakai batu. Karena Nabi perintahkan tuh, falyadhhab ma'ahu. Maka kalian kalau pergi ya ke tempat buang hajat ya bersama kalian tuh bawa apa? 3 buah batu. Ini perintah Nabi.
Tapi apakah boleh dilaksanakan? Ya boleh saja. Apakah jadi wajib? Oh nggak wajib. Ini pengganti kalau nggak ada air. Maksudnya begitu. Contoh lagi, ya, sebentar, ya. Nah, perintah buang hajat menghadap ke barat. Ini perintah juga. Ya. Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wala yuwalliha dhahrah. Syarriqu aw gharribu. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat atau ke barat. Kira-kira gimana itu? Jadi antum punya tempat tongkrongan kita duduk itu sunnahnya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, tapi suruh menghadap ke barat. Kiblat kita di mana? Di barat. Itu gimana urusannya nih? Ya kan? Kiblat kita di barat, tapi Nabi nyuruh apa? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya, tapi menghadaplah ke barat. Tuh kalau orang kagak ngerti ya udah. Ya dia bikin aja udah ngadepnya ke barat. Ini sunnah Nabi. Ya ngadepnya ke barat. Padahal ketika Nabi sampaikan ini terjadi di mana? Di Madinah. Kiblatnya tidak ke barat, tidak ke timur. Jadi konteksnya berbeda. Ya termasuk masalah tadi makan dan minum tadi. Ya apakah boleh makan dan minum berdiri? Ya kalau ada tempat duduk ya kita duduk. Ya kalaupun tidak hukumnya makruh. Ya ghalil adab, kurang adabnya kan begitu. Nah bagaimana orang yang mengundang? Kalau bisa ya cari tempat, cari gedung yang bangkunya banyak. Tapi kadang-kala bangkunya juga ya diukur juga kan orang gantian. Gak mungkin 1000 orang datang satu waktu gitu, bangkunya 1000 juga, ya nggak kebagian. Kalau isinya bangku semua, pelaminan kagak ada, repot juga. Ya akhirnya apa? Bangkunya paling 2/3 atau 1/3. Gantian. Ya kalau nggak sempet juga, pada akhirnya kita berdiri. Itu masalah adab saja. Ya hukumnya makruh, kurang disuka. Kalau kurang disuka, berarti ada sesuatu yang bisa ya menimbulkan sedikit mafsadat, kurang lebih begitu. Tapi sampai derajat kepada haram tidak. Ya sampai derajat kepada haram hukumnya nggak sampai ke situ, hanya hukumnya makruh saja. Kira-kira begitu bang. Tapi kalau antum sebagai pengundang diusahakan ya kalau nggak ada bangku suruh lesehan aja, tapi nggak mungkin lesehan juga. Ya minimal menggugurkan kewajiban ada ya beberapa bangku-bangku yang kita siapkan, minimal begitu. Maka kalau kita makan udah selesai jangan banyak ngobrol di tempat resepsi pernikahan. Ya orang mau makan jadi bingung, udah kita bangun ngobrol kan sambil berdiri boleh, nggak ada masalah kan? Jadi kalau sudah selesai bangun sudah gantian, itu caranya begitu, punya adab, ya kurang lebih kayak begitu bang. Baik, siapa tadi? Antum silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau tanya, saya itu keluarga saya masih banyak yang muslim. Ya. Sehingga kalau misalnya kita kumpul bersama keluarga itu kayak misalnya acara imlek itu tuh banyak yang ngomong keluar terus juga ada yang baca. Nah itu hukumnya gimana? Apakah saya boleh mendatangi acara keluarga tersebut kalau orang tua saya meminta? Acara apa? Imlek misalnya. Hah? Imlek. Imlek. Oh. Itu aja. Baik, ya. Jadi kalau seandainya ada ya tentang hari raya, ya non muslim melakukan hari raya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah disebutkan bahwa keharaman menghadiri acara-acara ibadah dan muslim, entah itu hari raya dan lain sebagainya, menyangkut masalah ibadah, hukumnya haram pada saat terjadi ritual. Tapi kalau kita diundang makan setelah acara mereka ada makanannya, kemarin sudah kita bahas belum? Boleh datang. Ya seperti misalnya aturan ketika ada hukum menghadiri pernikahan non muslim. Ya, yang kita boleh datang itu bukan pada saat terjadinya pemberkatan akdun nikah mereka. Udah selesai, pas resepsi kita datang makan di situ. Cuma ada syaratnya. Makanan yang disajikan harus terbebas dari kriteria 4 makanan haram. Yang pertama makanan haram apa? Membahayakan. Yang kedua apa? Memabukkan. Yang ketiga najis atau mengandung najis. Ya, yang keempat adalah tidak dari sisi materialnya tapi hasil curian dari cara mendapatkannya. Kalau itu nggak ada, aman kita makan. Ya, bagaimana kalau ada nenggak khomer di situ?
ya udah jangan satu meja, antum keluar saja. Ya, kalau nggak bisa menghindar juga, ulang aja udah. Ya, izin, atau seandainya tidak datang pada hari itu, mungkin hari yang lain kita bisa hadir. Ya, tidak pada saat ya memang jamuan makan pada saat terjadinya perayaan ibadah mereka. Ini kan kesepakatan ulama mengharamkan untuk itu. Ya, jadi kalaupun menjaga hubungan, memang ada ya fikihnya Dr. Yusuful Qardawi ya, ketika bicara tentang tahniah, ya ucapan selamat kepada non muslim yang kebetulan kerabat kita, keluarga kita, itu fatwa beliau membolehkan. Ya, tapi fatwa ini dibawa ke ranah umum. Salahnya di situ tuh. Ya, ke ranah umum, padahal untuk menjaga supaya dakwah kita sebagai keluarga muslim bisa tetap diterima masuk gitu. Jangan dimusuhin. Jadi kalau ada keluarga beda agama, kita datang ya, fatwanya Dr. Yusuful Qardawi ya, ini membolehkan untuk mengucapkan tahniah hanya kepada keluarga saja. Bukan dibawa fatwa itu ke tempat yang lain. Ya, keluarga untuk sekedar menjaga hubungan supaya dakwah Islam ini tetap bisa masuk juga. Tapi tetap ya mereka nenggak khamar, antum jangan nenggak khamar. Ya, hubungannya begitu tuh. Ya, datang juga tidak mendoakan kecuali doa-doa semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga antum itu. Harusnya begitu. Ya, memang ini kenyataannya begitu. Ketika ada yang muslim, agama campur, bagaimana hukumnya? Sebuah toleransi itu manakala mereka mengerti antum tuh diharamkan hadir pada saat perayaan itu. Itu toleransi namanya. Nggak maksain anaknya, nggak maksain keluarganya. Tapi kalau di luar itu antum mau datang 2 hari lagi, silakan, boleh ya, ketemu, nggak ada masalah. Gitu kira-kira ya. Jadi ketika kita melihat ada illah yang mengharamkan, menghindar lebih baik. Ya, kira-kira begitu. Tapi dengan niat saya datangin ini, saya mau doakan supaya Allah memberikan hidayah. Kalau berani silakan. Bapak Ibu, ya, semoga Bapak Ibu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada kesesatan yang Bapak Ibu lakuin. Ya, masuk Islam udah buru-buru dah gitu ya. Kalau berani gitu ya. Tapi kadang-kala juga dakwah begitu terjadi pertentangan juga. Ya udah pelan-pelan aja. Ya, minimal antum tetap bisa ketemu orang tua, ketemu keluarga. Ya, dakwahnya tunjukkan bahwa Islam itu Masya Allah ya, menghormati hak-hak manusia juga. Dalam hal ini cuma ada ya bentuk-bentuk yang dilarang kalau itu menyangkut masalah perayaan hari raya mereka. Itu kurang lebih begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dulu karena kopi ini ternyata benar-benar ada kopinya, Ustaz. Oh gitu ya. Kita ngopi dulu sebentar, nunggu kopinya keluar dulu. Iya udah, ya sambil ngopi nunggu silakan nanya dulu. Jangan nanya, jangan kasih minum kopi, ngapain? Silakan ibu-ibu juga ada. Silakan Bu. Kalau ada pertanyaan buat ibu-ibu. Silakan, ada tadi di belakang sana kayak ada yang angkat tangan. Tafadhol. Ibu-ibu mic-nya ada di ujung. Cukup apa enggak itu? Belakang. Ada pertanyaan, Pak? Namanya ngobrol fikih itu jangan jauh-jauh duduknya. Enggak dapat kopi. Ya. Ini kopi jangan-jangan syarat doang. Ya nggak ngopi ceritain aja udah. Silakan, betul. Berkaitan dengan ibadah ini tentang kegiatan di tanggal 8 Zulhijjahnya. Ya. Tarwiyah. Itu posisinya sebenarnya seperti apa? Kalau setahu saya sih di rukunnya tidak ada. Bahkan di manasik hajinya pemenang juga tidak ada, karena bahkan tidak difasilitasi oleh pemenang untuk kegiatan di tarwiyah untuk di Minanya. Permasalahannya adalah ada teman yang kemudian gara-gara tidak tarwiyah, tidak meminta pada saat tarwiyah itu sampai mau pulang hajinya. Ini pendapat Ustaz seperti apa posisi tarwiyah di dalam kegiatan? Iya. Coba kalau kita lihat ya, sesuatu yang menjadi rukun ya, antara perbedaan antara rukun haji dan rukun umrah. Sebentar, saya sudah nulis juga di fikih haji ini.
Sehingga di situ terjadi perbedaan ya pendapat terkait dengan masalah hukum kondisi di posisi tarwiyah itu ya. Sebentar. Sambil ngopi dong. Jangan bengong. Ya, kalau kita lihat di sini terkait dengan masalah rukun ya, apakah termasuk tarwiyahnya? Jadi yang namanya rukun itu sebagaimana kita pahami bahwa ketika ada satu amalan ibadah yang kemudian dia kurang di antara rukun-rukun ibadah itu, maka dapat dipastikan ibadah itu menjadi tidak sah hukumnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perbedaan pandangan ulama ya terkait dengan rukun ya, di mana ada fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di sini ada ihram, ada wukuf, tawaf, ya sa'i, kemudian ya memotong rambut, mau pendek mau dibotakin gitu. Kemudian juga termasuk tertib di antara rukun-rukun itu. Nah, selebihnya daripada itu ini termasuk yang disebut dengan ya ada yang namanya wajib haji, atau di antara ada sunnah-sunnah yang mengikuti pelaksanaan ibadah haji seseorang itu. Ya. Nah, di mana hal-hal yang menyangkut masalah apa tadi tarwiyah ya, ini menjadi menjadi perdebatan di kalangan ulama ya, karena sekarang ini pemerintah kita tergantung mazhab apa yang disampaikan oleh yang memiliki kebijakan. Nah, ketika contoh misalnya pernah ada satu fatwa yang menghalalkan ketika adanya kulit babi yang udah disamak jadi sepatu ya. Ini karena pendapatnya Al-Hanafiyah, kalau ada kulit apapun, kulit binatang apapun ketika disamak, maka hukum kenajisannya menjadi hilang. Tapi yang namanya ketika ada ulama yang bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Maliki misalnya, yang dia kemudian memakai pendapat itu, ya udah sekali itu kulit babi ya tetap babi. Ya sekalipun disamak tetap aja hukumnya haram. Ini kadang-kala juga terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu tuh. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah rukun ya, kalau kita tinggalkan itu kena. Cuma ada beberapa amalan-amalan yang itu dianggap sebagai amalan-amalan sunnah wajib haji, yang kadang-kala kalau tidak dikerjakan ini seperti ada orang yang menganggap wah jadi gak sempurna hajinya, padahal kalau kita melihat rukun haji di sini ya sudah jelas sekali tadi bagaimana ulama menyebutkan itu. Itu kurang lebih ya, agak panjang juga nih ya. Ya silakan yang lain barangkali kalau ada lagi. Masih ada? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak seorang orang tua berpesan pada anak-anaknya, ini rumah nggak boleh dijual, gitu. Iya. Dia pun sudah meninggal, rumah tersebut tidak boleh dijual. Baik. Boleh nggak orang tua ini sebagai pemilik ya, sebagai pemilik rumah itu, asli itu miliknya. Ketika dia berwasiat, pokoknya nanti kalau saya meninggal dunia ini jangan dijual. Ya padahal yang namanya rumah itu termasuk aset, harta warisan. Kalaupun nggak mau dijual, buat apa? Saya mau wakafkan buat keluarga. Kalau mau diwakafkan buat keluarga, ya semisal rumah gadang gitu ya,
Itu kalau harta itu totalnya lebih daripada sepertiga dari antara wasiat itu nggak boleh. Dan wasiat kepada ahli waris itu termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah. La wasiyata li warithin, nggak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali dia wakafkan hari itu. Ini rumah saya wakafin buat keluarga, udah jadi milik keluarga semua, bukan milik dia lagi. Ketika dia meninggal itu bukan warisan lagi. Ya, ketika itu dia meninggal itu bukan warisan lagi. Ya, tapi kalau kita bicara bahwasannya rumah itu misalnya itu termasuk peninggalan daripada si mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan membagikan rumah-rumah tadi itu yang dalam bentuk harta, ya, itu bernilai itu kepada masing-masing ahli warisnya. Jadi nggak boleh orang berwasiat semacam itu. Ya, kalaupun mau dia mewakafkan rumahnya lagi hidup, dia boleh menghibahkan, boleh menyerahkan kepada pihak lain. Ya, contoh hal yang paling sering begitu. Tapi ketika seorang meninggal dunia, maka yang wafat tadi dijadikan oleh Allah harta yang ditinggalkan, nggak ada pemiliknya, dan itu kemudian menjadi milik ahli waris. Kira-kira gitu, Pak. Ya, nggak boleh tuh, dihindarkan. Ya, berwasiat kepada ahli waris, kalaupun dia mau menghibahkan semasa hidupnya boleh. Ya, kalau nunggu meninggal dunia, sekalipun itu diwasiatkan hanya untuk kepada orang yang bukan ahli waris. Ya, dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga bagian. Gitu kira-kira, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan kalau ada lagi. Ibu-ibu gimana? Masih menyimak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat isyraq. Iya, gimana isyraq? Misalnya selesai sholat subuh kemudian ngantuk, juga bangun masih bisa sholat isyraq. Ya. Ketika sholat subuh dia tidur nih. Ya, ngantuk. Macul semalaman. Waduh. Lembur. Ya. Dia tidur di dalam masjid. Dia belum pulang kan? Langsung sambil zikir, baca Quran, tiba-tiba pelor, nempel molor. Nah, tidur yang bagaimana yang tidak batalkan wudu? Nah, itu dulu tuh dihukumi. Kalau tadi pertanyaannya boleh lagi tidur, boleh nggak langsung sholat? Nah, gitu kan? Ya. Nah, ini ketika dia tidur yang posisinya tamakun, ini tidur yang tidak batalkan wudu. Apa posisi tamakun? Orang tuh tidur dalam kondisi duduk, tidak nyender. Ya, dan bagian, mohon maaf, knalpot bagian belakang itu tertutup dengan landasan tempat dia duduk. Ya, nggak terbuka. Kenapa? Kata Nabi, mata itu pengikat dubur. Matamu tidur, maka duburmu kebuka. Makanya perlu dirapetin. Dengan apa? Duduk kita yang rapet. Ya. Nah, ketika tidurnya tidak tamakun, misalnya tidur singit, kayak layangan singit tali kamaknya, ya beda sebelah, gitu kan? Ya, ketika tidur singit kanan, singit kanan, singit kanan. Ya, kadang ke belakang, kadang ke depan juga, kadang ke kiri. Dipastikan dubur itu kebuka, ada sesuatu yang antum gak sadar keluar, maka wudunya batal. Ya. Nah, sekarang kalau wudunya batal, ya udah masuk waktu syuruk, ya antum juga mau melaksanakan sholat, ya silakan, tapi tajdidul wudu, perbaiki wudunya dulu. Kalau memang tidurnya itu ya karena kecapean dia zikir, ya dia baca Quran, habis sholat subuh nunggu waktu syuruk. Dan orang juga banyak salah kaprah juga, lagi kuliah subuh, ya lagi asik-asiknya, khusyuknya jamaah mengikuti kajian, ada yang interupsi, udah waktu syuruk orang-orang mau sholat. Ya tenang aja padahal. Ya, karena ulama menyebutkan sholat isyraq itu ada yang disamakan dengan sholat duha sebenarnya. Ya, jadi kalau ada waktu syuruk itu malah justru kita diharamkan sholat di situ. Pada saat matahari sudah muncul itu haram sholat di situ. Tapi kalau sudah bergeser, ya kira-kira 5 sampai 10 menit itu silakan. Makanya ada menyebutkan sholat sunnah isyraq, ada menyebutkan sholat duha yang nggak harus pas-pas juga waktunya. Jam 7 juga boleh, anggap aja sholat duha, sholat isyraq, nggak ada masalah. Ya, itu kemarin sempat saya ngasih kuliah subuh pada gerasah gerusuh mau sholat isyraq, saya bilang ini taklim kajian waris amat sangat jarang kita bedah. Kalau antum sholat sebanyak apapun antum sholat, manfaat buat dirimu sendiri. Tapi kalau ini taklim, masya Allah itu melebihi
fadilahnya dengan 1000 rakaat salat sunnah. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Makanya ya udah tenang lagi. Tapi yang mau salat aja silakan, nggak apa-apa juga. Kan sayang. Ya kita mengejar yang sunnah padahal menuntut ilmu sifatnya wajib. Jangan lupa tuh. Ya, mengajar fadilah biar bisa umroh, biar bisa haji sempurna dengan salat isyraq tadi. Ya, tapi ada yang lebih utama lagi fadilah untuk mengkaji ilmu pada waktu itu sedang digelar. Gitu kira-kira, Pak. Jadi kalaupun selama antum masih di masjid, ya, karena kondisi orang dalam keadaan berwudu, dia niat iktikaf, dia tertidur masih dianggap iktikaf juga. Tapi ketika dia mau sholat, ia bangun, kemudian dia wudu, ya dia sholat. Ya, namanya begitu karena wudunya dipastikan batal. Beda sama Nabi. Nabi kalau tidur mata terpejam, hati tetap bangun. Makanya Nabi kalau tidur tidak batalkan wudu. Ya, jangan ngikutin Nabi, kita beda, gitu kan? Ya, kita baru tidur sebentar aja, khotib nyampaikan khutbah, udah ngawang-ngawang kemana tahu. Ya, yang kita pikirin nasi padang aja tuh. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi, silakan. Kopinya nggak laku nih kayaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ini saya keluarga tante saya. Ya. Keluarga punya anak 7. Ya. Ketika 5 tahun yang lalu orang tuanya ini dan bapak ini misalnya dia punya harta berupa tanah di 2 tempat. Nah, di tempat yang pertama sang bapak ini menghibahkan ke anaknya yang 3. Anaknya 3. Tapi ketika dia menghibahkan di tempat tanah yang satu itu bari saja. Dia ikrarnya kalau tanahnya laku, anak yang 3 ini kan anaknya 7. Ya. Yang belum termasuk yang belum punya rumah, diutamakan yang 3 ini diberikanlah rumah dari tanah yang satu dulu. Yang tempat yang kedua, tanah yang kedua punya ada luas 3 lah ya. Nah, nanti dibagikan di anak-anak yang 4, yang 2/4 gitu lah. Iya. Yang satu. Nanti itu kalau udah meninggal. Nah, yang kan ini saat ketika harta yang tempat yang kedua itu yang akan dibagikan ke anak yang berempat itu, kalau orang tuanya masih ada kan maksudnya hibah saja. Iya. Nah, tapi kalau ketika orang tuanya udah nggak ada, baru waris. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah ketika misalnya orang tuanya meninggal, apakah anak yang bertiga itu yang belum dibagi duluan itu ada haknya di warisan ya? Iya. Baik. Nanya segini, padahal segini doang. Bisakah anak yang dapat hibah masih dapat warisan? Gitu doang kan? Nanya panjang banget. Saya lagi dengerin aja. Karena belum ngopi kali ya. Makanya ngopi dulu dong. Ya, ngopi. Jadi gini, Bang. Pada saat orang tua punya tanah sekian, anaknya sekian orang, kalau dia niat menghibahkan harus adil. Ya, kenapa dia harus adil? Karena anaknya tadi 7. Ya, tanah sekian dijual, bagi-bagi duitnya buat 7 orang. Kalau nggak diadili, hukumnya makruh. Ini pernah terjadi kepada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man dapat hadiah dari bapaknya. Siapa yang kenal bapaknya Nu'man? Bashir. Ya, masa bingung? Kan Nu'man bin Bashir. Ya, bapaknya Nu'man namanya Bashir. Ya, beliau ngasih hadiah kepada Nu'man. Ya, bininya Pak Bashir ini nggak rela sebelum Bashir menghadap kepada Nabi minta sebagai saksinya. Menghadap beliau kepada Nabi. Ya Rasulullah, hadza wa kadza, begini. Saya disuruh bini saya menghadap engkau ya Rasulullah untuk menjadi saksi. Saya mau ngasih hibah kepada anak saya namanya Nu'man. Nabi semua tanya, anakmu ada banyak? Ada ya Rasulullah, banyak. Ya, ada nggak selain Nu'man yang kau berikan juga hadiah itu? Enggak, kecuali Nu'man saja. Apa kata Nabi? Fattaqullah. Ya, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladakum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu.
Ya, maka semenjak itu Bashir pulang ke rumah mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada Nu'man itu. Kok bisa? Padahal Nabi katakan la yahillu lirajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan thumma yarji'a fiha. Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan hadiah, hibah, menarik kembali hadiahnya, illa, kata Nabi, kecuali ya hibah seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalau ada ayah masih hidup ngasih mobil buat kuliah nggak bener, ambil lagi boleh. Ya. Nah, apalagi tadi prinsip tadi nggak adil, ya, sampaikan ya, saudara kami kan ada 7 bersaudara. Janganlah ayah kasih cuma 3 doang, tapi yang 4 dikasih. Ya, kecuali apa ayahnya menghibahkan, ini tanah ku jual, hasilnya buat kalian bertiga, yang tanah ini buat yang berempat. Itu sudah hibah namanya. Tapi kalau ini dijual, duitnya tak bagi sama yang 3, nah ini nanti ini buat yang berempat. Nah, kata nanti itu apa? Apakah nanti itu dihukumi nanti ketika dia meninggal dunia? Kalau dia meninggal dunia, nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka ketika si ayah meninggal dunia, tanah yang tadi mau disiapkan buat 4 orang itu jadi warisan. Yang 3 udah dapat hibah akan dapat bagian dari waris juga. Ini yang jadinya makruh. Kenapa? Pasti berantem. Waktu ayah masih hidup kan tanah dijual tuh 3 titik, lu kan dapat. Ini mah jatah kita, akhirnya pasang badan semua. Akhirnya jadi makruh. Ya, nggak adil tadi, makanya hati-hati. Kayak antum sekarang, bini pertama anak berapa ya? Ya kan, bini kedua anak berapa ya? Itu harus jelas. Ya, jangan yang bini pertama dikasih, bini kedua anak nggak dikasih. Rame entar juntrungannya. Gitu kira-kira, Bang. Ya nggak? Ya, jadi hati-hati tuh. Hibah itu orang tua kepada anak harus adil. Kalau makruh hukumnya, ya mafsadatnya muncul. Antum meninggal jadi masalah. Anak pada ribut, pada berantem gara-gara urusan tidak bisa memberikan secara adil hibah kepada anak-anak yang ada di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Masih ada waktu lagi? Iya, silakan. Apakah harta warisan itu bisa menjadi pahala untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Apakah harta warisan itu bisa menjadi pahala buat orang yang meninggal? Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tilka hududullah, yang demikian itu adalah aturan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah. An-Nisa ayat 11-12, siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga mengalir di bawah sungai-sungai, kekal di dalamnya itu. Ya. Orang meninggal dunia semasa hidup jadi kerja, punya bande. Ya, semasa hidupnya dia punya usaha, maka dia menghasilkan harta di situ, wasilah dia tuh. Anaknya jadi tidak terlantar sepeninggal dia. Kenapa? Ada harta untuk nyambung hidup. Ya, ada ekonomi yang mapan disiapkan orang tua kepada anak-anaknya. Maka kalau anak-anak kita yang membagi harta warisan sesuai dengan aturan syariah, yang hidup dapat surga, yang meninggal pun dapat surga juga. Makanya kalau antum sayang sama emak, sama babe yang udah wafat meninggal dunia, segerain bagi warisnya dan pakai hukum syariat. Ya, insya Allah yang hidup dapat 2, dia dapat harta ziyadatul khair, tambah keberkahannya. Kalau dia meninggal ada surga di situ, termasuknya sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena harta itu wasilah dia, perantaraan dia, hakikatnya Allah. Ya, karena perantaraan orang tuanya, insya Allah ya menjadi pahala yang manfaat, menghantarkan juga surga kepada orang tua kita. Ya, naik derajatnya itu setingkat demi setingkat, masya Allah. Ya, karena anak itu menjalankan hukum-hukum syariat. Ya, jangan disebut lagi anak yang soleh ketika dia beramal amalan soleh, orang tuanya ngikut. Ya, orang tuanya itu ngikut, masya Allah. Ya, kenapa? Karena anak yang soleh nggak mungkin jadi soleh kalau orang tuanya nggak soleh. Kecuali Nabi itu menjadi gurunya siapa? Allah, lewat wahyu. Makanya para nabi dan para rasul nggak punya ustaz. Rasulullah waktu ngaji masa apa ya? Kagak ada ustaznya. Ya, nggak ada, langsung ya dapat wahyu dari Allah. Kadang malaikat Jibril juga mengajarkan lewat adanya perantaraan wahyu tadi. Nah, jadi langsung. Nah, anak kita bukan nabi, bukan rasul. Ya anak kita pun juga manusia juga. Artinya apa? Kesolehan itu muncul daripada
ya didikan orang tua. Kalau orang tua tidak membiasakan anak baca Quran, ya senantiasa beribadah kepada Allah, nggak akan jadi soleh. Maka anak yang soleh akibat au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat dari kita ajarkan kepada anak-anak nyambung juga, insya Allah. Jadi amalan-amalan soleh anak itu orang tua dapat kebahagiaan juga, insya Allah nyambung. Karena hukum waris itu kekerabatan, ya. Kalau ahli warisnya tetap dia melaksanakan kesolehan, insya Allah. Tapi jadi nelangsa, tapi tidak disiksa orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang dia tidak menemukan ahli warisnya membagikan harta warisan tidak sesuai dengan hukum syariat, yang nanggung dia. Itu bedanya begitu. Ya cuma memang nelangsa, kesian, ya pahala manfaatnya jadi tidak bisa dirasakan oleh si mayit. Ya kira-kira begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. 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 Ya. Jadi bagaimana hukum ahli waris yang tidak mengambil haknya? Rumah kita ngambil dah, tapi si nenek punya emas, emas aja dah. Satu peti emasnya. Ya, rumahnya kecil, emasnya satu peti. Nah, jadi kalau ada rumah itu harta warisan, ahli waris sepakat kita nggak ambil bagian deh. Ya, itu mirip-mirip ya rumah gadang itu tadi itu. Jadi ahli waris sepakat tidak mengambil haknya, tapi diwakafkan bagian dia untuk keluarga. Namanya wakaf dzurri. Tapi ini juga harus hati-hati. Kenapa? Ini bom waktu juga. Ya generasi pertama antar anak aman, ya. Cucu masih aman, masih ketemu neneknya, tahu dia posisi di situ. Nanti kalau sudah mulai ketemu cicit, ya. Siapa lagi? Cucu, cicit, cucurut, ya, sampai ke bawah tuh. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena tingkat ekonomi orang itu berbeda-beda. Saya jelaskan kedudukannya dulu. Ahli waris 5. Dia punya hak di rumah itu, punya saham. Sahamnya nggak diambil, rumahnya dipertahankan. Dia bilang apa? Udah dah kita nggak ambil buat anak cucu keturunan kita, oke. Ya berarti setiap keluarga punya hak tinggal di situ, punya hak memanfaatkan rumah di situ. Yang berkaitan dengan 5 orang ahli waris ini. Ya sampai kapan? Sampai keturunannya habis. Walaupun secara teori nggak ada keturunan habis, kecuali benar-benar bencana alam gitu, ya menghabiskan ya manusia mungkin aja. Tapi ini kan fikih ya, fikih aja bisa menjawab sesuatu yang bakal terjadi di tengah-tengah peradaban manusia. Anggap keluarganya punah atau ada keturunan terakhir, yang terakhir nggak boleh menjual tanah ini. Ya, jadi tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Tapi ketika nanti keluarganya punah, negara akan mengambil alih. Ya, rumah-rumah yang jadi wakaf keluarga tadi rubah menjadi wakaf secara umum dia. Ya wakaf secara umum dirubah jadi musola, jadi masjid, jadi pesantren. Ya kaitannya begitu. Nah, udah siap belum dengan itu? Ya jangan ketika diwakafkan, iya buat keluarga oke. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan ada pembangunan jalan tol. Ya enggak, yang semeternya 25 juta. Silo lagi udah. Ya, atau misalnya apa? Kita jual deh. Kita beliin cuma bagi yang ini sisanya kita bagi-bagi. Kan nggak bisa begitu. Sekalipun itu kena proyek jalan tol dijual, ya tadinya tuh rumah misalnya cuma 300 juta, ketika terjadi gusuran dapat 1 miliar, 1 miliar itu harus murni dijadikan rumah sama tanah juga. Ya, nggak bisa lagi dimiliki oleh pribadi orang itu. Kalaupun itu apa namanya mau dibangun, ya minimal tanahnya sama atau bahkan lebih. Itu kan aturan wakaf keluarga begitu, sama dengan wakaf secara umum itu. Nah jadi kalau saran Anda tuh ya kalaupun nggak mau diapa-apain ya harus jelas dulu statusnya. Ya jangan sementara deh tempatin dulu. Ini bahaya ini. Nanti ada ahli waris yang satu meninggal dunia, dia punya anak yatim, punya saham di situ. Ya kalau nggak misalnya ya ada
ya ibu atau ayah antum tadi, karena ini cerita masalah nenek tadi ya, ayah meninggal dunia, kan antum termasuk juga anak tinggal mati sama ayahnya punya hak juga. Ini bagaimana hukumnya? Ada orang 5, 2 meninggal dunia, rumahnya nggak jelas, maka yang 2 tadi anak keturunannya, istri atau suaminya mendapatkan warisan juga dari peninggalan ya anak-anak daripada si nenek itu. Nah ini kan kita khawatir di situ. Kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi harus siap ya mencegah mafsadat yang timbul di kemudian hari akibat ya nanti nggak jelas jadi status kepemilikan rumah itu sendiri. Kalaupun mau wakaf ya wakaf keluarga, tapi keluarga kalau sudah habis itu akan dikuasai oleh negara. Ya kurang lebih begitu tuh Bu. Ya. Kalau melihat tadi efek kedepannya agak rumit gitu ya Pak Ustaz. Nah misalnya kalau itu diusahakan untuk dimiliki satu orang dan nanti satu orang bayar itu pembagian warisnya itu gimana Pak Ustaz? Apakah sesuai? Satu orang apa? Misalnya salah satu orang cucunya gitu kan yang nanggung diupayakan untuk membeli rumah. Oh yang beli. Ya, terus? Nah itu nanti pembagiannya bagaimana Pak? Sekarang anak si nenek berapa orang yang masih hidup? Waktu nenek meninggal kan anak nenek ada berapa? Ada 7, laki berapa? Laki 3, perempuannya 4. Kalau nanti itu rumah, oh laki 4, perempuan 3. Rumah itu dijual, yang beli keluarga juga, si cucu. Antum yang beli nih ceritanya nih. Ya, kalau duit kurang ke koperasi dah minta. Ya. Kan duitnya banyak koperasi kata Pak. Ya daripada nggak diputer-puter kali aja puter-puter rumah ini. Jadi antum beli rumah itu dengan harga yang sesuai dengan harga sekarang. Kalau nggak jelas panggil tim apresial tuh untuk menaksir berapa tanah itu, berapa rumah itu di satu daerah, satu tempat, lokasinya di mana, itu ketahuan. Dibeli ya boleh dengan cara cash atau kredit, cicil boleh. Ya kata saudara, saya yang beli deh, tapi nyicil boleh. Nyicilnya gimana? Pagi DP, sore lunas. Ya kan nyicil juga, ya 2 kali. Ya, itu dibeli tuh sama cucu, boleh dapat duitnya. Duit ini dibagi menjadi warisan. 4 laki-laki, ya lidzakari mithlu hadzil untsayain. 1 laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Kalau ada 4 laki-laki kali 2 8. 8 tambah 3 bagian perempuan 11. Berarti 1 orang laki-laki dapat 2/11 dikali total nilai jual rumah itu, dipotong biaya calo, uang denger, ya uang liat, macam-macam tuh. Pokoknya nilai yang bersih itu berapa jadi warisan. Ya, itu dibagi 2/11 untuk tiap anak laki-laki, tiap anak perempuan dapat 1/11, 1/11, 1/11. Gitu Bu kira-kira Bu. Iya, sama-sama. Jadi kapan mau belinya? Belum. Mudah-mudahan Ibu bisa beli tuh rumah ya, supaya jelas ya status harta warisannya. Terakhir barangkali ibu-ibu masih ada yang nanya? Nggak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya barangkali terakhir? Ya terakhir, ya silakan. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait pribadi, kalau misalnya orang saya belum mungkin Ya, ini bagus juga nih ya. Bagaimana kalau orang tua saya belum muslim, beliau meninggal dunia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ya, secara umum orang non muslim kalau meninggal dunia, harta warisannya itu akan diwariskan sama non muslim juga. Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, ada pendapat Yahudi nggak bisa ke Nasrani, Nasrani nggak bisa ke Yahudi, tapi karena statusnya mereka ya kafaru, ya kafir-kafir juga, ya akhirnya kafir-kafir itu saling mewarisi juga, tapi tidak kepada muslim. Ini pendapat jumhurul ulama. Ya, siapa jumhur ulamanya? Ulama-ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali. Terkait dengan adanya hadis tadi. Tapi Al-Hanafiyah, Al-Ahnaf, ya, termasuk juga Abu Hanifah, itu mengambil ijtihadnya Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal sebagaimana sabda Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kehormatannya tinggi, gak ada yang ngalahin Islam. Artinya apa? Kalau ada keluarga kerabat non muslim meninggal, punya harta, antum yang muslim tetap dapat.
bagiannya. Tapi kalau antum yang meninggal setelah nenggak kopi ini, ya misal campur cyanida ya, yang meninggal tiba-tiba, yang non muslim nggak dapat warisan dari antum tuh. Ya itu kalau bicara tentang satu negeri yang di situ terpelihara kehormatan Islam, Islam dibela terus. Kita tinggal di satu tempat yang kemudian di situ ada hukum-hukum macam-macam itu. Nah kita akan terbentur dengan adanya kompilasi hukum Islam. Ya di mana bab 2 pasal 173 tentang penghalang waris dalam KHI, bab kewarisan, itu penghalang waris cuma 2, ya, pembunuhan dan fitnah. Ya, pembunuhan dan fitnah. Beda agama nggak ada. Ya, kenapa beda agama nggak ada? Itu nggak menjadi dasar penghalang waris yang kemudian Hakim Agung mengeluarkan jurisprudensi tahun 98, yang kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tahun 99, yang intinya surat edaran itu menyatakan ahli waris non muslim bisa dapetin harta dari keluarga kerabatnya yang muslim kalau dia meninggal. Jadi tektok tuh, dia meninggal antum dapat, antum meninggal dia dapat. Ya dia yang tanggung jawab, dah biarin. Ya pokoknya dalam Islam itu harus begitu kan. Antum bisa dapat dengan pendapat Al-Hanafiyah, atau antum nggak dapat. Kenapa? Karena pendapat jumhur ulama mengacu kepada dalil tadi, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ya, itu kalau seandainya beliau meninggal, ya kalau pakai pendapat jumhur ulama, ya antum nggak dapat. Tapi bicara tentang maslahat, ya antum termasuk anaknya juga, ya nasab, ya udah pakai pendapatnya Al-Hanaf juga apa-apa. Akhirnya dia akomodir sama regulasi dari pemerintah. Ada hukum positif, hukum KHI yang membolehkan, jangankan antum yang muslim, yang non muslim aja bisa dapetin harta dari yang muslim kalau meninggal. Ya ini sebenarnya buat kita yang dapat nggak masalah. Tapi kalau mereka yang, kalau antum meninggal mereka dapat, itu masalah. Kenapa? Karena hukum syariat menentang itu. Ya itu kan repotnya begitu tuh. Ya jadi konsekuensinya seperti itu. Makanya kita bacakan suratul Fatihah ya untuk keluarga kita ini. Beliau punya orang tua, punya kerabat yang masih belum Islam. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah menjadi wasilah amal soleh menghantarkan doa kita. Semoga Allah menghujamkan hidayah ke dada keluarga, termasuk orang tua yang belum muslim diantara keluarga beliau. Ya mudah-mudahan menjadi muslim yang taat, muslim yang beriman kepada Allah, muslim yang senantiasa menghindar menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya yang mudah-mudahan juga menjadi muslim yang kafah, yang bisa berkumpul di dalam surga bersama keluarganya, bersama kaum muslimin secara umum ya di bawah panji Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan itu bermanfaat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum puas ya bisa dijawab, tapi insyaallah nanti secara khususon ya seperti masalah tadi antum tadi ya. Kita nggak tergambarkan kadang kalau bicara masalah haji, kita yang belum pada haji, belum pada umroh nggak kebayang. Ya, kenapa ini jarang juga dibahas? Karena kadang-kala fikih umroh, fikih haji kalau dibahas orang yang belum pengen langsung berangkat suka ya gitu-gitu doang gitu kan. Padahal ini kan juga penting dibahas. Tapi insya Allah nanti itu PR buat saya pribadi ya, supaya nanti secara menyeluruh mana sih ritual-ritual haji yang rukun, yang itu termasuk wajib haji, yang kalau tinggalkan itu bisa menimbulkan konsekuensi apakah menjadi sah atau tidak hajinya. Kalaupun sah hajinya, dia harus bayar dam. Yang bagaimana bentuk dam itu? Ya, ini sebenarnya materi sudah ada dan kalaupun disampaikan ya insya Allah lah kapan-kapan bisa kita persiapkan. Itu saja, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita ketemu di Senin yang ketiga kembali. Gak tahu konsepnya apa, masih ngopi juga atau ada materi ntar kita atur. Ya karena konsep ngobrol ini nggak jauh-jauhan gini. Ya ini mah pengantin baru namanya. Ya pengantin baru kan jauh-jauhan. Kalau bisa rapet Pak, itu namanya ngobrol fikih. Dan kalau bisa saya duduk di bawah, saya duduk di bawah. Ya karena kita ngobrol gitu ya.
Ya seperti di pos ronda gitu kan, di masjid-masjid selepas ba'dal maghrib, itu ngobrol tuh begitu harusnya. Ya supaya nuansanya bisa kental dengan tidak ada jarak lah, tuh jadi nanya juga nggak malu. Ya mau nanya juga sampaikan langsung, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kalau nggak doyan kopi, insyaallah ya teh tarik ya boleh, teh betot gitu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.